Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu hal yang sangat krusial selama proses menulis, yaitu penulisan ejaan bahasa Indonesia. Namun kali ini saya lebih spesifik, yaitu pada kesalahan yang sering terlihat dalam tulisan yang tanpa kita sadari kita sudah melakukan kesalahan. Apa saja? Yang pertama, yaitu dari segi tanda baca. Pada kalimat-kalimat tertentu kita sering terlupakan bahwa tanda baca itu tidak tepat digunakan. Nah, kita lihat kalimat ini, Budi sibuk membaca buku sedangkan Bodi asik menulis catatan harian. Pada kalimat ini kekurangan satu tanda baca, apakah itu? Nah, ini kekurangan tanda baca koma. Jadi tanda komanya harus diletakkan sebelum kata sedangkan. Ya, jadi untuk konjungsi yang setipe dengan sedangkan, tetapi dan melainkan, itu harus diberikan tanda koma sebelum kata tersebut. Kedua, namun Rudi tidak jadi datang. Betul, jadi ini salahnya adalah tanda koma yang lupa tidak disertakan setelah kata namun. Ketiga, Budi melakukan perjalanan Jakarta-Bandung. Tentu ini sudah terlihat ya kesalahannya pada tanda hubung, yaitu Jakarta-Bandung. Nah, ini harusnya diganti dengan tanda pisah yang menyatakan sampai dengan. Berikutnya, Budi mengikuti kegiatan seminar dari tanggal 23 sampai dengan 25 Februari 2020. Tentu ini kesalahannya pada garis miring, seharusnya diganti dengan S.D. Selanjutnya, Budi membaca artikel virus corona dan vaksinnya. Nah, ini kan sebuah artikel ya. Jadi ketika ada judul artikel, judul puisi, judul yang bentuknya kecil-kecil, tulisan kecil, maka dia harus diapit dengan tanda petik apit atau tanda petik ganda. Selanjutnya pada segi huruf, nah ya, ini tentu pada penulisan huruf kapital dan huruf miring. Ini salahnya tentu sangat banyak. Yang pertama, Budi sudah menyiapkan ayam taliwang untuk acara ulang tahunnya. Kesalahan ini terletak pada makanan khas yang seharusnya ditulis dengan huruf kapital, ayam taliwang, ya, taliwangnya saja yang kapital. Kemudian Budi sangat mencintai negara Indonesia. Nah, ya, kata negara Indonesia, kata negara dalam Puebi itu sama dengan suku, bangsa, dan bahasa. Jadi kedudukannya harus ditulis dengan huruf kecil. Indonesianya saja yang kapital. Lalu bagaimana kabarnya Pak? Apakah Anda sehat? Nah, ini kata Pak itu dipakai sebagai sapaan, jadi harus ditulis kapital. Kemudian kata Anda itu pada setiap momen pada konteks apapun wajib ditulis kapital. Lalu berikutnya Pak Anton membaca puisi Aku yang Tersakiti. Ini seharusnya tidak ditulis dengan huruf miring. Kenapa? Karena dia setipe dengan artikel yang sebelumnya. Jadi ini harus dipakai tanda petik. Jadi bukan dimiringkan. Susan berjumpa dengan gubernur. Setelah gubernur tidak ada kata yang melekat, jadi ini gubernurnya harus ditulis kecil. Yang terakhir, kesalahan yang sering sekali muncul yaitu pada penulisan kata. Pada tataran kata, umumnya pada penggunaan kata depan. Ini sering banget salah. Jadi kata depan itu dia harus ditulis terpisah ketika dia dilekati dengan kata yang menunjukkan tempat. Misalnya di sini ada salah ya, ragam bahasa di daerah. Dia dirangkai, harusnya di spasi ya. Dirangkai ketika dia ketemu dengan kata kerja. Misal ditambah kata makan. Jadi ditulis serangkai. Lalu harga sate itu sebesar 5.000 per tusuk. Kata per mau melekat dengan bentuk apapun dia harus ditulis terpisah ya. Berikutnya, kita tidak tahu bahwa tanah itu sudah lembab. Ini urusan kata baku dan tidak baku. Memang ini sifatnya lebih ke hafalan, jadi harus banyak membaca kalian. Lembab ini tidak berakhiran huruf B, tapi dia berakhiran huruf P, lembab gitu ya. Berikutnya, dalam acara itu dia pun datang. Partikel pun ketika dia tidak berfungsi sebagai konjungsi, maka dia harus ditulis terpisah ya.
karena dia bermakna juga, bukan berfungsi sebagai konjungsi. Silahkan kalian bisa menghafal lagi 12 kata konjungsi yang dia menggunakan partikel pun, dan itu ditulis serangkai. Berikutnya, ku akui bahwa kamu memang keren. Ini penulisan partikel kumunya. Jadi ini harus ditulis serangkai, mau dia didahului atau diakhiri. Jadi kalau dia ada di depan ditulis serangkai, di belakang juga ditulis serangkai. Ini ku akui di spasi nih. Jadi kesalahannya di situ. Selanjutnya masih pada tataran kata, ini partikel juga kau. Nah, ini juga nih ya, secara tidak langsung dia sering ditulis seperti ini. Kau spasi ambil, padahal dia harusnya ditulis serangkai ya. Lalu pemerintah harus bertanggung jawab terhadap virus corona yang ada. Nah, ini adalah penulisan kata gabung yang ketika dia memiliki satu imbuhan, mau di depan atau di belakang, dia harus ditulis terspasi ya. Tapi ketika dia punya dua imbuhan di depan dan di belakang, maka dia harus dirangkai. Jadi ini bertanggung spasi jawab. Lalu pasca banjir, nah ini kata pasca itu merupakan kata yang tidak bisa berdiri sendiri atau dia harus lekat dengan yang lain, jadi dia harus ditulis serangkai. Mau pakai demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah supaya bisa menulis dengan lebih baik. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung ketik di kolom komentar ya. Insya Allah nanti akan saya balas satu persatu.